Dalam ranah internasional, Pulau Kalimantan terkenal dengan sebutan Borneo. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau ini terkenal akan kekayaan hutan tropisnya yang lebat dan besar. Dalam sejarah, pulau ini memiliki berbagai sebutan, seperti Kalamantan dan Kuala Montan. Namun dari sekian nama, Borneo yang sering digaungkan untuk menyebut Kalimantan. Lantas berasal dari mana nama itu? Mengutip dari berbagai sumber, asal-usul Kalimantan disebut Pulau Borneo awalnya dari Kesultanan Brunei. Borneo dipakai oleh kolonial Inggris dan Belanda untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Di samping itu, sebutan Kalimantan mengacu pada penduduk bagian timur pulau ini yang sekarang menjadi bagian Indonesia. Sampai saat ini, penyebutan ini masih berlaku. Sumber lain mengatakan Borneo berasal dari Borneum yang muncul karena salah lafal pedagang Portugal yang kemudian diikuti oleh bangsa Eropa lainnya. Awalnya, Borneo digunakan untuk menyebut kata Brunei pada abad ke-17. Saat itu, Brunei menjadi pelabuhan dagang penting untuk produk hutan. Ada juga yang menyebutkan, Borneo berasal dari kata Brunei. Menurut sebuah catatan seorang utusan Tiongkok, pada abad ke-8 dan ke-9, Kalimantan dikenal dengan Popoli, Poni, Bunlai. Kata yang terakhir, Bunlai, memiliki tingkat kemiripan dengan Brunei. Akan tetapi, ada pendapat lain juga yang menyatakan nama Borneo berasal dari nama pohon yang tumbuh di wilayah itu pada abad ke-15. Konon, pohon ini bernama Borneol yang memiliki nama Latin Riobalanops campora. Bangsa Eropa yang menemukan pohon tersebut pun menamai wilayah itu dengan nama Borneo, sesuai pohon yang ia temukan. Selain itu, berbagai pendapat mengenai penamaan Kalimantan pun menyeruak. Ada yang mengatakan bahwa Kalimantan berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamantana, yang mengacu pada kota yang panas. Sumber lain juga menyebut Kalimantan berasal dari nama sejenis mangga, Mangifera, yakni mangga Klemantan. Mangga jenis ini sekarang bisa ditemui di Ketapang dan sekitarnya. Pulau Kalimantan berada di tengah-tengah Asia Tenggara, karena itu pulau ini banyak mendapat pengaruh budaya dan politik dari pulau-pulau sekitarnya. Sekitar tahun 400 Pulau Kalimantan telah memasuki zaman sejarah dengan ditemukan prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai, tetapi perkembangan kemajuan peradaban relatif lebih lambat dibandingkan pulau lain karena kendala geografis dan penduduk yang sedikit. Pada abad ke-14 Odorico da Pordenone, seorang rahib Katolik telah mengunjungi Kalimantan. Sekitar tahun 1362 Majapahit di bawah pimpinan Pati Gajah Mada melakukan perluasan kekuasaannya ke Pulau Kalimantan, yaitu negeri-negeri Kapuas Katingan, Sampit, Kota Ungga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kadandangan, Landa, Samadang, Tirem, Sedu, Barune, Kalka, Saludung, Mainila, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalong, Tanjung Kutei dan Malano, tetap yang terpenting di Pulau Tanjung Pura. Pulau Kalimantan dahulu terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar, Brunei, Sukadana, Tanjung Pura dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah batas wilayah Brunei dengan Sukadana, Tanjung Pura, sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah Sukadana, Tanjung Pura dengan wilayah Banjarmasin. Pulau Kalimantan dahulu terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar, Brunei, Sukadana, Tanjung Pura dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah batas wilayah Brunei dengan Sukadana, Tanjung Pura, sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah Sukadana, Tanjung Pura dengan wilayah Banjarmasin. Silakan tekan tombol subscribe jika Anda menyukai video ini, serta tinggalkan like dan komen di kolom komentar. Mari sama-sama kita bangun channel sederhana ini bersama-sama agar bertambahnya wawasan kita semua mengenai etnik dan suku-suku di Indonesia, terutama Kalimantan. Salam dari Kalimantan.